Puyol beri nasihat untuk Vinicius Junior. Chelsea menang telak atas Tottenham Hotspur. Barcelona jual perhiasan. Chelsea sukses meraih kemenangan ketika bertandang ke markas Tottenham Hotspur pada pekan ke-11 Liga Premier Inggris. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, The Blues menang dengan skor telak 4-1 setelah gol pembuka Dejan Kulusevski pada menit ke-6 mampu dibalas 4 gol lewat Cole Palmer dan hat-tricknya Nicholas Jackson di babak kedua di menit 75, 94, dan 97. Di laga ini, Spurs terpaksa bermain dengan 9 pemain setelah Christian Romero di kartu merah pada menit ke-33 dan Undogi diusir wasit di menit ke-55. Hasil ini membuat Chelsea naik ke urutan 10 klasemen dengan raihan 15 poin dari 11 pertandingan, selisih 7 poin dari zona Eropa. Sementara itu, Spurs 26 poin gagal merebut kembali puncak klasemen yang di tangan Manchester City. Antara Jack Grealish dan Jeremy Doku untuk posisi sayap kiri Manchester City, Pep Guardiola memiliki dilema. Doku bergabung dengan harga setengah dari harga mantan winger Aston Villa itu dan membawa Manchester City meraih kemenangan atas Bournemouth dengan mencetak gol, memberi assist 4 untuk gol lainnya. Penampilannya membuat Guardiola mengirimkan sebuah pesan yang kuat kepada Grealish. Saya ingin Jack marah dan saya ingin dia bermain bagus. Dan kemudian Pep Guardiola mengirimkan juga pesan kepada Doku yang mengatakan marahlah karena ia tidak bermain dalam 2 pertandingan terakhir, kata Guardiola kepada BBC Sport. Jude Bellingham mengalami cedera bahu saat menghadapi Rayo Vallecano pada Minggu dan membutuhkan perawatan yang cukup lama di lapangan sebelum akhirnya dapat melanjutkan pertandingan. Meskipun terlihat kesakitan, ia mampu bermain 90 menit dengan terlihat mengenakan pengikat di bahunya pada babak kedua. Cedera Bellingham tidak terlalu parah menurut Carlo Ancelotti, dan ia mungkin akan bersedia di pertandingan Liga Champions melawan Braga. Peraih penghargaan Copa 2023 itu telah memberikan kabar terbaru dan terlihat bersemangat. Dia mengatakan, hanya kehilangan sentuhan terakhir tadi malam, tidak ada drama, tetap bersatu, tetap positif, dan terus maju, tulisnya di Twitter. Barcelona mencari tambahan untuk pemasukan klub. Bagaimana tidak, beberapa item baru muncul di toko online mereka. Barang-barang tersedia termasuk berlian 1 karat senilai $15.000 yang dihasilkan dari karbon yang sama dengan rumput Camp Nou. Berlian setengah karat tersebut tersedia dengan harga $2.500. Menurut Barca, karbon dari rumput telah diekstraksi dan kemudian dikristalisasi menggunakan teknologi canggih. Setiap berlian akan dilengkapi dengan sertifikat dari Institut Gemologi Internasional. Masalah keuangan Barcelona terdokumentasi dengan baik dan klub berusaha untuk memonetisasi rumah lama mereka di Camp Nou yang saat ini sedang renovasi dan membangun kembali dengan menjual jaring gawang, rumput, dan barang memorialis lainnya. Legenda Barcelona, Carles Puyol mengakui dirinya ingin berbagi nasihat untuk penyerang Real Madrid Vinicius Junior. Menurut mantan bek tangguh Spanyol itu, ada yang perlu diubah oleh bintang Brazil itu jika ingin mencapai potensi terbaiknya. Puyol merasa cukup gerah melihat kelakuan Vinicius Junior di atas lapangan selama ini. Jika ada kesempatan berbicara dengannya, sang legenda ingin menyampaikan satu hal penting padanya. Vinicius itu pesepak bola yang sangat hebat, yang membuat perbedaan dan harus dikagumi dari segala aspek. Seandainya dia mau mengubah attitude dia bakal mendapatkan lebih banyak pengakuan. Jika saya berbicara kepadanya, saya akan memberitahu dia apa yang saya pikirkan tentang dia, kata Puyol.
Inter mengonfirmasikan pada Senin bahwa Benjamin Pavard harus absen selama beberapa waktu karena mengalami dioplasi tempurung lutut pada menang 2-1 atas Atalanta pada Sabtu. Pemain asal Prancis itu harus mengenakan penyangga lutut setidaknya selama 3 hingga 4 pekan sebelum ia memulai rehabilitasi. Menurut Estadio Deportivo, pihak Red Devils berencana memboyong gelandang Guido Rodriguez yang saat ini sebetulnya yang menjalani negosiasi kontrak baru dengan Real Betis. Untuk diketahui, kontrak Guido dengan klub La Liga Spanyol itu akan kadaluarsa di penghujung musim ini. Manchester United pun mengaruh ketertarikan pada sang pemain. Berbicara menjelang Liga Champions antara Lazio dan Feyenoord, Maurizio Sarri menegaskan dia senang menghabiskan sisa karirnya kepelatihannya di klub Roma. "Saya baik-baik saja dan saya ingin mengakhiri karir saya di sini," kata mantan manajer Napoli, Chelsea dan Juventus itu. "Awal yang beragam tidak membuat saya berubah." Turnamen tahunan Piala Dunia antar klub edisi kali ini akan dihelat di Arab Saudi berlokasi di Jeddah markas Al-Ittihad. Klub yang kini diperkuat dua superstar Eropa, Karim Benzema dan N'Golo Kante, itu punya potensi bertarung melawan sang juara Eropa Manchester City bila klub top Eropa ini mampu melaju lebih jauh. 7 tim dari para jawara Liga Champions dari berbagai penjuru jagat raya ini akan bertarung untuk merebutkan singgasana klub terbaik dunia. Jerome Boateng yang saat ini berstatus tanpa klub sempat dikaitkan erat dengan kepindahannya kembali ke Bayern Munchen. Namun langkah tersebut akhirnya tidak terwujud karena klub menolak untuk mengontraknya setelah adanya protes dari penggemar. Meskipun kepindahannya kembali ke mantan klubnya tidak terwujud, dia terus berlatih dengan tim U23 mereka. Manajer Tottenham Hotspur kesal terhadap keputusan VAR karena timnya kalah 4-1 dari Chelsea pada lanjutan Liga Premier League di Tottenham Hotspur Stadium. Kalian tahu, baru-baru ini Tottenham Hotspur harus mengalami kekalahan pertama mereka setelah dibantai Chelsea 4-1. "Wasit tak punya otoritas lagi," kata Ange Postecoglou. Manchester United mengalami awal musim terburuk dalam 61 tahun terakhir. Akan tetapi, Alex Ferguson mendukung penuh pelatih asal Belanda itu. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa Ferguson memiliki dukungan yang tak tergoyahkan untuk pelatih asal Belanda itu, dan mereka akan salah jika memecatnya saat ini, ujar Ferguson. Ultras AC Milan dikabarkan akan melempar uang kertas palsu saat Giorgio Donnarumma kembali ke San Siro bersama Paris Saint-Germain. Menurut Sport Mediaset, Ultras di Kurpasut akan menghujani Donnarumma dengan uang kertas palsu sambil mengenakan kaos nomor 71 saat Milan menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions Rabu ini. Ini akan menjadi pertama kalinya mantan kiper Milan itu menghadapi tim lamanya di San Siro. Pemain Leverkusen Grimaldo yang bergabung dengan Bayer Leverkusen dari Benfica musim panas ini memuji manajernya Xabi Alonso. Berbicara kepada Marca, Grimaldo mengatakan dia memiliki semangat yang besar bagi Xabi. Setiap sesi latihan dan setiap detail adalah penting, dan kemudian cara dia menyampaikan ide-idenya. Dia tahu bagaimana membuat para pemain memahami semua yang ia pikirkan dan memberikannya kepercayaan. Ini adalah kunci bagi para pesepak bola untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan agar mereka tahu bersikap santai dan tenang, ujar Grimaldo. Dan inilah jadwal Liga Champions nanti malam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar YBBA
akan terus update tentang dunia sepak bola untuk kalian. Terima kasih, mohon supportnya.